Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah gunpla yang katanya sih kalau kalian masih pemula harus mulai dari sini ya. Yes, ini entry grade Wing Gundam yang rilis di tahun 2025, harganya 1000 yen. Jadi mulai dari 2020 ada sebuah grade baru yang sudah sangat amat well design buat kalian yang masih entry level pengen menikmati gunpla segampang dan secepat itu. Biasanya kalau mau rakit model kit tuh kan ada beberapa tools lah yang harus disiapkan, kayak misalnya nipper, cutter, atau mungkin ada beberapa bagian yang harus dicat dulu biar hasilnya lebih maksimal, mirip banget kayak box. Cuma di entry grade ini proses perakitannya tuh yang beneran gampang banget. Mulai dari parts runner yang udah diposisiin per bagian, rakit yang tinggal dipotek doang, manual yang harusnya udah sejelas itu ya bisa menuntun kalian dari 0 sampai jadi modelnya. Terus dengan semua kemudahan tadi bisa dibilang hasil jadi model kitnya tuh yang jauh lebih bagus daripada seri-seri sebelumnya. Ya iyalah, teknologinya aja bisa beda 10 tahun. BTW entry grade yang gak saya rekomendasiin cuma RX-78 ya. Ngomongin Gundam Wing, sebenarnya dari dulu ini tuh seri yang paling saya nggak suka dan nggak akan saya rekomendasikan. Buat tahun 95 sih kualitas animasinya jauh lebih bagus seri-seri sebelumnya ya. Pacing cerita juga lambat banget. Ya, nggak bisa dipungkiri lah. Yang suka Gundam Wing tuh karena sentimen dan nostalgia doang kan. Karena kebetulan itu yang dulu orang-orang tonton di TV. Sebenarnya udah nggak ketolong lah Wing tuh. Tapi sekarang, I beg to differ. Somehow, setelah saya punya RG Epion di tahun 2023, kenapa coba saya tiba-tiba jadi pegundam Wingers mania sejati? Mungkin ya, Gundam Wing tuh bagusnya vibes base aja sih. Agak susah jelasinnya, tapi pop banget lah. Mulai dari karakter yang visualnya sangat amat oke, bentuk robotnya juga, wah, selera rakyat banget lah. Robot bersayap bisa jadi pesawat, ada malaikat pencabut nyawa emo, ada yang full door juga. Puncaknya ya di 2025 ini pas ada remake opening 2 Gundam Wing yang liatnya sumpah nangis banget sekebon. Gak bohong, padahal kan saya gak punya ikatan batin ya sama Gundam Wing. Makanya entry grade Wing ini jadi salah satu gunpla di 2025 yang bikin saya super excited. Gini. Wing ini kan 2013 dapat HGAC-nya, which means fans Gundam Wing tuh baru dapat gunpla Wing Gundam yang proper belasan tahun setelah animenya tayang. Tapi di Anif Wing yang ke-30 tahun ini rilislah entry grade-nya yang kalau ngomongin overall kualitas ya harusnya sih lebih bagus daripada HGAC-nya yang rilis 12 tahun lalu. Dengan price point yang lebih murah. Cuma 1000 yen doang masa dapat mainan sebagus ini, crazy sih. Pokoknya setelah ini nanti saya coba bahas semua entry grade ya. Yang intinya sih semua entry grade tuh bagus-bagus aja. Again ya, cuma RX-78 yang enggak saya rekomendasikan karena sesimpel bentuknya kayak mainan banget. Nah, sekarang saya mau bahas entry grade ini khususnya buat kalian yang baru mau coba menggundam. Pertama, apakah pemula harus rakit entry grade? Jawabannya sih jelas enggak ya. Rakit aja terserah yang kalian mau dan suka, nggak usah ragu. As always lah, nggak usah dengerin orang di internet yang kayak pemula harus mulai dari entry grade. Emang dulu sebelum ada entry grade, orang-orang harus rakit yang 1/144 atau SD Gundamnya dulu? Enggak kan? Ya terserah mau beli mah beli-beli aja. Soalnya semangkrak-mangkraknya kalian ngerakit gunpla tuh udah dirancang pasti selesai dan bisa jadi sebuah mainan utuh. Mulai awal tahun 2000-an, gunpla tuh bisa dibilang model kit yang paling gampang banget dirakit dan hasil jadinya jauh lebih bagus ketimbang model kit lain. Ya kebetulan aja sejak 2020 ada entry grade yang bisa dibilang lebih ramah buat pemula. Tapi kalau misalnya kalian nonton G-Quax terus suka G-Quax, emang ada G-Quax entry grade? Nggak ada kan? Ya beli aja HG-nya. Terus kalau ada model yang kalian suka dari entry grade, jawabannya ya bolehlah mulai dari sini. Kedua, entry grade ini saya rekomendasikan karena cara rakitnya kan gampang banget. No tools, tinggal dipotekin dari runner, terus rakit dan hasil jadinya juga udah bagus banget lah tanpa perlu dicat, even pakai stiker. Mungkin buat kalian yang menggundam di zaman sekarang, perkara cara rakit dan part separation yang bagus tuh udah biasa banget. Cuma buat saya dan orang lain yang pernah rakit 1/144 Wing keluaran awal, pasti ini bakal jadi sesuatu yang luar biasa. Lihat aja nih, beberapa part separation kayak bagian bahu. Yang tadinya warna kuning itu part satuan, sekarang udah ada sambungan depan belakang. Lebih gampang mana coba, nempelin part kecil atau part panjang kayak gini? Setelah ditempel sebahu juga udah full berwarna. Sampai detail dalamannya kecetak juga respect sih. Bagian kepala impressive as always, crazy. Tapi kayaknya sejauh ini entry grade tuh part jidat kecil ini pasti nempel deh sama part lain. Yang berarti tidak akan copot dan tidak akan hilang. Ini super ultra minor, paling ada gap di bagian sini aja sih yang agak gede. Kalau modeler sih ya gampang banget ya, tinggal didempul pakai runner pakai semen. Ketiga, ada beberapa upgrade dari versi HG dan entry grade sebelumnya. Ini yang mind blowing. Di HG, part cakar kuning ini kan langsung tempel. Nggak jarang ada part
part yang retak atau letoy mampus nantinya. Sekarang cara rakitnya jadi kayak gini, warna kuningnya tuh dimasukin dulu ke dalam, terus dikunci sama part warna biru dari dalam kayak gini. Super respect pokoknya. Ya udah, kalau kayak gini cakarnya nggak akan bisa copot dan lebih nggak letoy. Cuma kalau mau digerakin jujur agak ngeri. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya ditekuk sampai bawah, tapi nggak tahu kenapa agak ngeri aja. Takut patah, trauma mungkin sama HG-nya. Buat C-Clips masih jadi primadona utama di struktur perakitan entry grade. Saya sih pro C-Clips ya dari dulu. Bodoh amat mau gampang letoy juga, tinggal disumpel pakai tisu atau lem juga beres. Terus join bahu ini sekarang udah pakai solusi yang simple dengan cara agak miring ke atas biar artikulasi tangannya juga bisa naik miring. Jadi nggak perlu ngegerakin artikulasi di bagian dalamnya. Di entry grade sebelumnya kan aksis joinnya tuh cuma maju mundur doang ya. Solusi biar bahunya bisa miring tuh simple banget, sumpah tinggal gini doang. Part separation di bagian shieldnya juga lucu sih buat saya, maksudnya kan dulu ya kalau mau ngerakit tuh harus pakai stiker shield ini. Udah gila, 30 tahun kemudian tinggal tempel 2 parts kayak gini doang dan keluar tuh semua warnanya putih di bagian belakang sama sirip depannya. Even detail dalaman shieldnya juga ada, tapi apa tuh ada colokan-colokan. Selebihnya impression saya buat entry grade Wing Gundam ini cuma kayak wah, gila sih, bagus banget. Friendly reminder as always, buat kalian followers, viewers, subscriber baru Marapoles Zerotsu dan punya pertanyaan seputar pergundaman, mending langsung nonton semua video yang ada di channel ini. 92% pertanyaan kalian pasti udah kejawab di sana. Dan ini dia, entry grade Wing Gundamnya sudah selesai. Sumpah, ini HG 1500 yen dikompres jadi 1000 yen only tuh kayak masih nggak percaya aja sih. Siluet dan detailnya juga nggak kelihatan kayak mainan atau barang murah kan. Detailnya semua kecetak, jelas, tegas. Kalau ngomongin parts dan color separation mah, wah udahlah dari dulu tuh entry grade juara sih. Agak lebay sih kalau saya bilang ini HG killer, tapi ya faktanya emang gitu. Ya teknologinya aja beda jauh lah. Gapnya bisa hampir 10 tahun atau lebih. Buat artikulasi, bisa dibilang udah setara dengan HG zaman sekarang yang bagus, luas, strukturnya juga lebih solid. Artikulasi bahu aja sih, ini yang game changing, tapi solusinya simple doang ya tadi, cuma dinaikin doang ke atas. Bisa bikin bahunya naik miring, jadi sudut siluet posenya tuh lebih ekspresif. Ya agak disayangkan aja sih entry grade strike kan bahunya nggak bisa naik ya. Cuma kalau ada inspirasi tinggal dinaikin kayak gini doang mah gampang lah ngeditnya. Bagian kaki sih ini yang lucu. Ada 2 join tapi nggak kayak biasanya di 2 titik ini. Kalau ngandelin 1 join, di paha tuh nekuknya cuma segini. Ditambah join bagian dalam thruster, si kakinya tuh jadi bisa nekuk mentok. Ketebak nggak kenapa join satunya ditaruh di sebelah situ? Udah ada 2 tuh yang mencurigakan. Satu colokan di bagian dalam shield, sama satu lagi ya ini artikulasi join dalam thruster. Bagian sayap, snap fitnya kelihatan simple, tinggal dicolok gitu doang. Tapi artikulasinya bisa dibilang mentok lah, bisa naik setara sama HG. Dengan kombinasi artikulasi tadi, sudah jelas bisa pose wing paling ikonik ini dong. Teng 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 teng. Time out dulu, ini nggak bisa, bagus banget, pengen nangis. Padahal kayak cuma gini doang ya, HG-nya juga bisa sih. Bagus atau enggak? Jawabannya as always pasti bagus. Orang ini keluaran paling baru. Kalau entry grade ke depan konsisten dengan kualitas yang kayak gini, gila sih, udah kayak 11-12 aja dengan HG zaman sekarang. Mau dimainin dan diposein kayak apapun juga siluetnya udah pasti bagus. Bagian shieldnya juga bagus tuh, karena pegangan ke shieldnya kan bukan colokan di dalam lengan ya, jadi bisa lebih ekspresif lah. Megangnya bisa macam-macam sudut. Ini minor, tapi sebuah detail cocok logi yang saya apresiasi. Jadi kan di openingnya Gundam Wing tuh tangannya copot ya, ketebas tolgis. Kebetulan, entah kenapa nih kebetulannya. Jadi si colokan tangannya tuh ya bisa dicopot. Apakah ini for the sake of recreating this pose kayak Nggak ding, saya nggak bisa niruin suara beamnya Wing kayak muntahan gelembung gitu. Nggak bisa dijelasin kayak gitu loh pokoknya. Pertanyaannya, apakah entry grade Wing ini bisa berubah jadi bird mode? Di manualnya kan nggak ada tuh instruksinya. Jadi kalau mau berubah ya diulik sendiri. Jawabannya, bisa tapi nggak maksimal, tapi proper bentuknya. Dari shield aja tadi kan udah kelihatan tuh kenapa ada colokan buat rifle dan bisa ditempel ke backpack coba. Wing tuh berubahnya juga simple kan, tinggal diputer torso sama kepala. Nah di bagian ini juga thanks to join daleman, thrusternya sih jadi bisa lurus tapi kakinya nggak bisa nekuk. Cuma ya kelihatan lah ya hasil jadinya kayak gimana. Bagus atau enggak? Bagus sih, bagus banget. Bagian bahu aman banget ini, bisa turun ke bawah dengan sempurna. Paling cakarnya aja sih, harusnya kan bisa extend turun sampai ke bawah, yang versi entry grade-nya nggak bisa. Overall, nggak begitu pengaruh kan kelihatan ke siluet bird mode-nya. Kelihatannya, looks-nya tetap proper. Ini Wing Gundam bird mode.
Dari saya, poin plusnya selain tadi bentukannya proper, ya kalau dimainin enak aja sih. Build-nya lebih sturdy, tidak meleot-leot thanks to KPS dan structure gunpla kesekarangan. Nggak kebayang sih jujur, ini kalau dikasih ke fans Gundam Wing yang tidak terpapar sama pergundaman zaman sekarang, bakal seneng banget nggak ya? Dan ini side by side antara entry grade dan HGAC yang rilis di tahun 2013. Kayak, udah sih, sorry banget tapi ini kayaknya HG-nya dead gak sih? Bentuknya sama kan? Ya, ini cherry on top aja sih buat kalian pengguna Mers Rebel tuh. Ya, dikocok-kocok entry grade lebih nggak letoy ketimbang HG-nya. Nggak penting juga sih dikocok, maaf. Kalau lihat dari parts dan color separation, entry grade sih selalu menang jauh ya ketimbang HG-nya. Ya iyalah, again ya, ini teknologi dan struktur perakitannya aja beda lebih dari 10 tahun. Cuma emang ada beberapa gimmick yang entry grade-nya nggak bisa. Kayak storage beam saber dalam shield sama cakar di tangan yang harusnya bisa extend ke bawah kan pas jadi bird mode. Kesimpulannya, apakah Entori Guredo Wingu Gandamu ini worth untuk dicoba? Pakai nanya. Dengan kualitas yang jauh lebih bagus dan price point yang lebih murah ketimbang HG-nya, sudah jelas Entry Grade Wing Gundam ini jadi rekomendasi saya untuk kalian, terutama fans lama Gundam Wing dan kalian yang belum punya HG AC-nya. Karena udah ada Wing Gundam, nextnya saya mau bahas lengkap tentang semua Entry Grade dari awal rilis sampai yang paling baru dan prediksi exciting ke depannya bakal kayak gimana sih kira-kira. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.